Selamat sore. Ya, terima kasih untuk kesempatan sore ini bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Nah, teman-teman, hari ini topik kita adalah topik yang sangat menarik ya. Topiknya adalah integritas pemuda masa kini. Wah, ini berarti harusnya saya nggak boleh bicara ini, karena saya pemuda masa lalu. Pemuda masa kini kan kalian ya. Oke. Wah, ini enak nih, kayak tukang baju nih. Kelihatan? Belum ya? Sudah? Oke, baik. Nah, teman-teman, kita hari ini akan berbicara tentang topik ini ya. Jadi saya secara khusus ingin berbicara nanti bagaimana kita mengkaitkan pembicaraan tentang integritas Kristen itu ya, integritas kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemuda Kristen dalam konteks panggilan kita sebagai orang-orang yang bekerja di dunia profesi. Tentu ada yang belum bekerja, masih mahasiswa ya. Yang masih mahasiswa siapa? Oke, masih mahasiswa ya. Oh, mahasiswi juga ada. Yang ini mahasiswa. Ini kalian kayak di masjid loh. Yang ini Kristen, yang ini laki-laki, yang ini perempuan gitu ya. Orang HKBP kelihatannya kalian semua. Gerejanya gitu ya. Ini bangku laki-laki, ini bangku perempuan, suami istri pisah gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan pertanyaan begini ya. Jadi maafkan saya membuat slide saya dalam bahasa Inggris karena saya ingin terus belajar. Mudah-mudahan ini juga menjadi kesempatan belajar untuk teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya integritas itu? Ya, makhluk apa sih? Nah, saya menyamakan integritas itu seperti makhluk yang hampir punah. Ya, makhluk yang hampir punah. Enggak banyak. Nah, hari ini belakangan ini kalau teman-teman mengikuti satu berita, ya saya suka main badminton. Jadi saya mengikuti pembicaraan di kelompok orang yang membahas tentang Australian Open. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi ketika Hendra dan Aksan bermain di satu babak penyisihan itu, mereka bertanding melawan sepasang ganda putra dari Korea. Nah, apa yang terjadi adalah dalam pertandingan itu, ketika Hendra, kalau saya nggak salah Pak Aksan ya, membalas bolanya ke seberang, lalu tanpa koknya itu sedikit kena ke raket dan keluar. Nah, harusnya itu skornya untuk siapa? Siapa yang ngerti main badminton? Dia dipukul nih sama lawannya, terus kita di sini, kita ambil, kena sedikit, tapi bolanya keluar, out. Itu skor siapa? Skor yang Hendra Aksan harusnya, betul ya? Nah, wasit nggak lihat, jadi dianggap out. Lalu skor untuk pemain Korea. Nah, waktu itu orang nggak ribut, ya udahlah 1 poin. Nah, sebenarnya si Hendra Aksan sudah protes, tapi wasit bilang no, it's out lah. Masalah menjadi semakin rame karena ternyata pasangan Korea itu kemudian menjadi juara Australian Open. Wah, orang bilang, wah gara-gara 1 poin itu jangan-jangan harusnya dia nggak juara, ribut segala macam, ya kan? Jadi bahkan di dunia sport yang orang selalu menjunjung tinggi yang namanya fairness, ya, sportivitas, ternyata enggak juga. Ya. Enggak banyak orang berbicara tentang integritas. Dia seperti makhluk hidup yang hampir punah. Nah, kalau kita melihat apa yang membuat makhluk hidup tertentu cepat punah, salah satu adalah biasanya spesies-spesies seperti itu tidak mempunyai kemampuan adaptabilitas yang tinggi. Dia enggak adaptif. Ya, jadi dia tidak mudah menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, tidak menyesuaikan dengan macam-macam. Nah, ketidakmampuan beradaptasi itu membuat dia mudah punah. Ketika kita berbicara tentang integritas itu salah satu
sifatnya atau ciri dari integritas itu adalah tidak terlalu adaptif. Itu tadi baru dibaca. Kalau benar katakan iya, kalau tidak katakan tidak, habis. Dia nggak adaptif, nggak terlalu banyak ruang untuk cincai-cincai. Itu yang membuat integritas itu tidak berkembang cepat di dunia ini, karena dia dianggap tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Wah, habis ya, jadi dia dengan sendirinya tidak bisa berkembang biak seperti makhluk hidup yang mudah adaptif, ya kan? Nah, jadi itu salah satu. Yang kedua adalah biasanya apa yang membuat integritas itu juga seperti makhluk hidup yang cepat punah adalah karena integritas itu berbiaya mahal. Berbiaya mahal. Mana lebih banyak orang membeli mobil yang murah atau mobil yang mahal sekali? Mana? Mana lebih banyak orang pakai handphone yang murah atau handphone yang sangat mahal? Handphone yang biasa, ya kan? Karena mahal banget, nggak banyak orang sanggup membelinya. Integritas itu satu sisi menurut saya seperti barang yang sangat mahal. Untuk memilikinya kita harus mengorbankan banyak. Nah, itu sebabnya juga nggak banyak orang mau, ya kan? Nggak banyak orang mau. Wah, mahal kali pun, siapa yang bisa beli? Nah, gitu, ya kan? Nah, jadi mahal, ya. Nah, itu tentu bukan analogi animal ya, tapi itu analogi barang yang lain. Tapi sesuatu yang sangat mahal. Tapi satu sisi, teman-teman, saya mau bilang, kalau orang memiliki sesuatu yang sangat mahal, dia akan punya kebanggaan tersendiri atau dia biasa aja? Biasanya orang yang punya sesuatu yang mahal kali, dia bangga, ya kan? Nah, saya berharap di akhir pembicaraan kita hari ini, ketika kita melihat integritas itu sebagai sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin akan menimbulkan banyak masalah buat kita, itu adalah tanda bahwa dia adalah makhluk yang mahal, komoditas yang tidak sembarang orang memilikinya. Jadi kalau kita memilikinya, kita perlu berkata, ini sedikit orang di dunia yang punya, dan saya adalah satu dari antara sedikit orang itu. Nggak populer, nggak banyak, tapi saya adalah satu di antara sedikit sekali orang yang mau memilikinya dan bersedia membayar harganya. Nah, apa yang membuat integritas itu menjadi tidak populer adalah karena tidak banyak orang mau membayar harganya. The cost can be very very high. Ya. Nah, apa sih yang menjadi dasar dari spiritualitas? Nah, kita mulai dari dasarnya dulu. Bagaimana kita membangun spiritualitas? Ya, spiritualitas itu dibangun atas satu nilai, sistem nilai. Sistem nilai itu berbicara tentang apa yang bagi kita berharga, apa yang menurut kita menjadi sesuatu yang pantas untuk kita miliki, apa yang sesuatu pantas untuk kita pegang. Ya. Kalau nilai saya adalah popularitas, maka saya akan melakukan apa saja supaya saya populer. Tapi kalau nilai saya adalah saya nggak penting populer atau tidak, yang penting hidup saya berguna untuk orang lain misalnya, maka nggak apa-apa, nggak populer, yang penting orang-orang di sekeliling saya merasakan bahwa hidup saya berguna misalnya. Beda kan pilihan hidupnya? Orang yang nilainya populer, nggak ngapa-ngapain pun dia akan rame di sosial media, termasuk kalau cuma makan BPK di foto. Hari ini makan BPK dulu, ya elah, seluruh dunia orang di Medan ini makan BPK, nggak usah pamer gitu kan. Tapi ngapain juga ya gitu. Nah, ketika nilai orang itu adalah nggak penting mau dikenal orang, mau populer atau enggak, yang penting hidup saya berguna, maka dia nggak terlalu banyak pamer karena nggak punya banyak waktu untuk pamer. Dia memakai waktunya untuk berguna untuk orang lain misalnya. Nah, jadi apa yang menjadi orientasi kita dan itu sekaligus menjadi nilai kita. Jadi apa sih yang mau kita kejar? Apa yang menurut kita akan menentukan self esteem kita, itu orientasi itu. Jadi saya akan membedakan nanti antara self esteem dengan self worth. Self esteem adalah
nilai atas diri kita karena kita merasa kita memiliki sesuatu, karena atau ada sesuatu yang melekat pada diri kita, itu yang menjadi value kita. Ya. Kita merasa berharga kalau kita jadi pejabat misalnya. Kalau nggak pejabat nggak berharga. Maka value kita adalah wah saya harus begini. Nah orang Batak itu tidak mudah untuk punya integritas karena dia punya value apa? Iya. Kalau nggak kaya, nggak ada nilaimu, dia bilang begitu. Maka kayalah. Dan nggak ada orang Batak yang nanya bagaimana dia kaya. Yang penting dia kaya. Betul? Betul. Di gereja kita nggak pernah ditanya ketika orang nyumbang uangnya dari mana. Yang ditanya uangnya berapa. Coba bayangkan bagaimana hancurnya gereja. Karena orang yang dihormati adalah orang yang menyumbang banyak. Gak peduli uangnya dari mana. Udah tahu dia pegawai negeri cuma gak punya bisnis lain, gak punya sumber pendapatan lain, bisa menyumbang ke gereja pembangunan 500 juta. Wah kita bilang puji Tuhan, ada warga gereja yang menyumbang 500 juta. Dia PNS, gak punya bisnis lain, gak punya warisan, gak punya apa-apa, bisa menyumbang 500 juta. Harusnya gereja bilang, setabi juamang. Dia dua hepeng munaon. Tapi kita nggak pernah tanya, dan kita akan agung-agungkan dia, lalu ditortorin lagi, gitu. Lalu dia akan dikenang, wah hebat banget. Dan besok apa yang dia bilang di gereja akan jadi. Kenapa orang Batak mau jadi orang kaya? Karena begitu. Kan orang Batak kalau dia kaya semua jadi saudaranya, betul kan? Coba perhatikan orang Batak kalau meninggal. Oh semua jadi saudaranya. Kami solhot banget loh sama dia tuh. Gimana par solhotnya katanya kan? Kami dekat banget hubungannya. Gimana solhotnya? Jadi gini, self worthnya. Nah kalau orientasi kita melulu dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang tidak menyuburkan integritas itu, maka kita nggak mudah, nggak mudah untuk bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah self worthnya. Apa yang membuat menjadi diri kita sendiri? Apakah kita mempunyai kebanggaan bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang melekat secara temporer dalam diri kita, tetapi karena value kita sendiri. Nah, sebagai orang percaya, self worth kita itu ada dua yang paling penting, teman-teman. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah self worth saya. Apapun pekerjaan saya, apapun title saya, itu tidak akan berubah. Saya adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sama dengan semua manusia lain. Tidak ada satu orang pun manusia yang diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi daripada itu dan lebih rendah daripada itu. Itu adalah sebuah sederajat yang membuat kita punya semua value yang sama. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita akan melihat di balik matanya bahwa saya dan dia adalah sama-sama orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia tidak lebih hebat dari saya, dia tidak lebih bermartabat dari saya, dan saya tidak lebih rendah dari saya. Jadi saya nggak ada alasan untuk menjadi minder. Si tukang bakso punya nilai yang sama dengan gubernur, sama-sama menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Ingat itu baik-baik. Ya, jadi yang cewek-cewek, kalau satu waktu ada seorang laki-laki yang mendekati kalian dan dia bukan PNS yang hebat, hanya seorang pengusaha bakso yang sedang merintis kecil-kecilan, jangan cium bau baksonya yang nggak nyaman itu. Ingat di balik matanya itu dia adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita berkata, dia ini adalah ciptaan Allah yang khusus. Waktu Allah menciptakan manusia, dia nggak pernah menciptakan random atau sambil-sambilan. Nggak ada kerjaanku, kuciptakanlah si Effendi ini. Enggak. Dia punya plan. Efesus mengatakan bahwa kita punya diciptakan dengan maksud yang mulia. Jauh sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya rencana bahwa saya akan lahir di dunia ini. Bayangkan. Jadi, nah ini sih nggak tahu. Teman-teman gini, kalau kita merencanakan sesuatu yang sangat penting, itu merencanakannya jauh lebih awal atau udah mau dekat waktunya? Ingat baik-baik.
Waktu Tuhan mau menghadirkan kita di dunia ini, itu dia sudah rancang sebelum dunia dijadikan. Nah, terserah kalian mau menganut teori apa tentang umur dunia ini, mau creation, mau apa segala macam, terserah. Kalau kalian percaya tentang creation yang progresif, ya, jadi tidak berarti 6.000 tahun atau apa, tapi jauh sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, Tuhan sudah memikirkan bahwa Dia akan menghadirkan kita. Jadi kita bukan ciptaan yang asal-asal. Jadi jangan mau siapapun merendahkan kita kelak. Karena nanti kita akan bicara bahwa apa yang membuat value, apa yang membuat integrity itu sulit adalah karena self worth kita diserang oleh orang. Jadi self worth. Nah, self worth kita yang kedua adalah apa? Kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus. Jadi value kita itu mahal sekali, luar biasa mahal. Semahal apa? Darah Kristus. Kira-kira mau bayar berapa untuk itu? Gak terbayar ya. Jadi setiap kali kita berdiri di depan cermin, kita akan lihat begini, saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dirancang dan direncanakan Tuhan sebelum dunia dijadikan, dan Dia punya maksud yang mulia untuk saya ada di dunia ini. Dan saya ini adalah orang yang ditebus oleh darah Kristus. Mahal banget. Maka tidak perlu dan tidak boleh apapun merendahkan nilai itu. Seharusnya. Ya, itu yang kita ingat. Nah, yang kedua, fondasinya itu adalah spiritualitas. Waktu saya berbicara tentang spiritualitas, saya tidak cuma berbicara tentang membaca Alkitab dan berdoa. Itu tentu adalah bagian daripada aktivitas spiritualitas. Tetapi dia berbicara tentang seluruh dinamika, hubungan, seluruh aspek hidup kita yang berpusat kepada Kristus, melekat kepada hubungan yang terus menerus segar dengan Dia, dan itu mempengaruhi seluruh aspek hidup saya. Nah, itu fondasinya. Apa yang membuat integritas kita itu bisa kuat adalah kalau saya terus menerus melekatkan seluruh aspek dan elemen hidup saya, di pusatnya itu adalah Kristus. Saya ingin menyenangkan Kristus, saya ingin Kristus dimuliakan, saya ingin semakin menggenapi apa yang menjadi kehendak-kehendaknya buat hidup saya, dan seterusnya. Itu menjadi pusatnya, itu menjadi titik beratnya, bukan yang lain. Nah, kalau saya menaruhnya di situ, maka saya nggak mau menggesernya dari yang lain. Itu nilainya, itu energinya, ya. Itu yang membuat saya kita terus pengen berkata, saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya adalah milik Kristus dan saya melekatkan seluruh hidup saya kepada Dia. Ya, jadi pertanyaan kita setiap hari adalah, apakah saya sedang menyenangkan Dia? Apakah hal ini akan membawa kemuliaan bagi Dia, dan seterusnya. Ya, itu spiritualitas. Ada banyak orang membaca Alkitab tapi kemudian tidak mempengaruhi aspek-aspek hidup dia sehari-hari, maka itu bukan spiritualitas, itu adalah kebiasaan. Ya, itu cuma kebiasaan. Ya, jadi kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Nah, apa tantangannya? Tantangannya adalah tadi saya sudah bilang sebenarnya, ya. Jadi budaya arus utama, itu yang saya bilang tadi, Hamoran, Hagoben, Hasangapa, itu budaya dan nilai itu. Nah, itu salah satu, itu tantangan yang tidak mudah. Sekali lagi kita tahu bahwa kita akan berhadapan dengan itu. Tapi yang kedua adalah kekuatan struktural. Nah, siapa yang udah kerja di sini? Tadi siapa? Tolong angkat tangan yang udah kerja. Nah, ini ada satu kantor saya nih, dia senyum-senyum gitu. Saya satu kantor sama Putri. Nah, kalau kita di kantor, kita semua punya atasan, betul ya? Punya atasan. Nah, kalau atasan kita meminta kita melakukan sesuatu yang salah, mudah atau tidak nolaknya? Sulit banget. Apalagi makin ke atas lagi. Kalau kita di kantor gubernur, kita staf baru, terus yang nyuruh itu adalah kepala bidang. Matilah kita.
Udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Udahlah, kiamat lah ini udah. Gitu. Kalau nggak kita lakukan, jadi di kantor gubernur itu ada istilah namanya bangku panjang. Tahu bangku panjang? Tempat orang yang nggak ada kerjanya. Biasanya mereka melawan atasannya, katanya. Saya belum pernah di kantor gubernur dan memang belum pernah bercita-cita dari dulu. Sampai sekarang nggak ada cita-cita itu. Apalagi kalau sekarang udah terlambat memang. Nggak bisa lagi ya. Dan saya nggak pernah menyesali itu. Nah, jadi dia ada kekuatan secara struktural yang menekan kita untuk melakukan apa yang salah. Nah, itu adalah tantangan untuk kita melakukan integritas. Nah, saya ingat ketika pertama sekali saya dulu bekerja, ya, jadi saya baru selesai pendidikan, ya, cita-cita saya dulu dari kecil ingin bekerja di bank. Lalu singkat kata saya ada kesempatan. Lalu waktu itu saya lulus ikut program namanya ODP, Officer Development Program di satu bank swasta. Saya ikut di situ. Nah, prosesnya selesai, lalu saya ditempatkan di satu cabang. Saya di bagian kredit. Ya, jadi kami mereview kelayakan kredit, lalu memprosesnya dan menyiapkan semuanya, memorandumnya supaya dia diproses dan disetujui. Jadi kami adalah pintu pertama permohonan kredit itu apakah maju atau mundur, diterima atau ditolak. Kalau kami menganalisa nggak masuk akal, maka nggak diproses lebih lanjut. Kalau menurut kami bagus, kami akan naikkan kepada komite kredit. Dan kami tentu sebagai account officer menjadi anggota komite kreditnya. Nah, saya ingat sekali waktu kepala cabang saya memanggil, lalu meminta saya untuk memproses satu permohonan kredit dari nasabah yang saya nggak buka, saya memprospek. Dia langsung kenal dengan kepala cabang, lalu kepala cabang bilang, Effendi tolong proses ini. Lalu saya baca, saya lihat gini, dia kasih tahu nanti dia minta sekian. Lalu saya lihat, waduh, setelah kita analisa, nggak mungkin dia dikasih segitu. Kelayakannya nggak masuk akal. Ya. Lalu saya tahu bahwa nasabah ini dekat banget sama kepala cabang saya. Hampir tiap hari makan siang sama. Problem ini. Dan itu adalah bulan-bulan pertama memberikan hikmat semana saya. Lalu saya temui dia dan saya berkata, Pak, saya mau kasih progres tentang proses aplikasi si ini. Oke, gimana? Jadi saya bilang gini, Pak, nasabah ini punya potensi. Bagus kan? Jangan bilang nggak bisa, ada gila-gila kau katanya. Udah tiap hari aku makan siang sama dia, kau bilang nggak bisa, kau gimana dia? Ada potensinya Pak. Nah, artinya dia bisa diproses lebih lanjut sebenarnya, tapi tidak sekaligus misalnya. Lalu saya bilang, begini Pak, saya bilang, kalau kita langsung kasih dengan jumlah yang dia minta sekarang, maka resiko kita akan sangat besar. Kemungkinan besar dia akan macet. Dan itu akan jelek untuk cabang kita. Oke? Terus berapa yang bisa kita kasih? Nah, usul saya begini Pak, kita akan kasih sejumlah itu, tapi bertahap. Maksudmu? Gini saya terangkan. Kita kasih dia syarat, kita kasih sekian dulu, kalau dia perform bagus, kita tambah. Kalau dia perform bagus, kita tambah. Kita mungkin bisa membuat dia menjadi 4 kali penambahan. Mana mau dia? Kan belum kita coba Pak. Gila, kok nggak mau dia tuh, gitu ya. Terus saya bilang gini, boleh nggak Pak, kalau saya yang menyampaikan? Nah, saya tahu dia sulit menyampaikan karena udah kebanyakan makan siang, itu masalah dia. Nah, saya nggak pernah makan siang kan, jadi saya lebih bahagia. Gitu. Lalu saya bilang, kalau saya menyampaikan boleh Pak. Baik-baiklah kau bilangnya, gitu ya. Ya udah, gitu ya. Jadi ya saya pergi sejak berhari-hari saya bilang, Tuhan tolonglah, gitu ya. Gimana caranya? Ini jadi sebuah pembelajaran baik juga buat saya waktu itu. Nah, syukurnya saya bisa menyampaikan itu dan menunjukkan kepada si calon nasabah ini bahwa kita punya niat baik, kita melihat dia punya potensi dan segala macam, lalu dia setuju. Nah, itu kabar mudahnya. Tentu tidak semua kasus seperti itu. Apa yang mau saya katakan begini teman-teman. Kalau teman-teman bekerja, teman-teman gak akan bisa menghindari kemungkinan mendapat tekanan dari atasan.
Ketika Alkitab mengatakan katakan ya bila ya dan tidak bila tidak, bukan berarti Anda berhenti memakai akal pikiran kita. Tapi juga tidak kemudian bermain silat. Nah, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Disitulah kita membutuhkan wisdom, membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan kita mungkin akan berdoa berkali-kali, Tuhan tolong. Nggak ada jaminan memang Tuhan akan menolong juga dalam keadaan itu. Kadang-kadang Tuhan bilang, memang sekali ini harus susah kau dulu belajar. Biar tahu kau susahnya menderita kalau ditekan oleh atasan gila gitu, bisa juga kan. Nah, di kesempatan lain saya punya masalah yang sama, agak lebih sulit lagi. Dan waktu itu saya pikir, wah ini nggak banyak yang bisa nolong ini. Dan memang saya nggak bisa menolong. Nggak ada hikmat yang lain yang bisa saya lakukan kecuali tidak memenuhi permintaan atasan saya, dan resikonya nggak terlalu bagus. Tahun itu cabang kami mencapai target, jauh melampaui target, dan kontribusi saya sebenarnya cukup besar untuk pencapaian itu pada waktu itu. Tapi sayangnya ada satu peristiwa yang membuat saya melawan atasan saya, yang menurut saya nggak punya pilihan lain. Jadi setelah tahun anggaran ditutup, diumumkan bonus, kenaikan gaji segala macam, di cabang itu ada satu orang yang nggak naik gaji sama sekali, dan itu saya. Saya tahu kenapa, karena saya waktu itu terpaksa berkata sama bos saya, yang ini nggak mungkin kita lakukan Pak. Kalau Bapak mau melakukannya, Bapak harus mencari orang lain. Saya tidak akan melakukannya. Saya nggak tahu lagi bagaimana mengerjakannya, tapi saya sudah habis akal. Tapi kita nggak bisa melakukan ini salah. Nah, dia marah, dan saya tahu itu akan jadi masalah buat saya. Apakah saya kemudian nyaman? Enggak juga. Sejak itu saya punya hubungan yang sulit dengan atasan saya. Semua orang di cabang itu naik gaji, semua dapat bonus, kecuali saya. Tapi itu adalah cost. Ingat yang pertama tadi, high cost, harga yang mahal. Gak apa-apa. Nah, kadang-kadang kita harus bersedia untuk tidak mendapatkan apa yang didapat orang lain supaya kita bisa melakukan apa yang benar. Ingat itu baik-baik. Lalu yang kedua adalah godaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan langka. Wah, itu juga sering, sama kayak pemain badminton tadi. Wih, lumayan gak dilihat wasit, kan gitu kan. Wasit kan matanya jeli, sekali ini gak lihat. Puji Tuhan gak kelihatan, gitu. Malah kadang-kadang kita bersyukur kalau orang silap, lalu kita diuntungkan dengan cara yang salah misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi tantangan untuk kita tidak mudah memelihara integritas. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah ketakutan dan apa yang kita cintai. Nah, itu ada dua. Nah, sekarang kan ada ketakutan. Ketakutan apa sekarang yang paling besar? FOMO ya, fear of missing out. Gak ada orang kenal, gak ada yang nge-like, gak ada yang komen status. Waduh, rasanya serem banget hidup ini gitu. Wih, like lah woi, udah FOMO ini gitu, masa gak ada yang nge-like gitu ya. Nah, kita ketakutan, takut bahwa kita gak dihargai, takut bahwa kita gak akan mendapatkan kesempatan kedua. Ada banyak ketakutan yang membuat orang akhirnya kompromi kepada apa yang salah. Jadi motifnya adalah takut. Nanti kalau nggak aku lakukan ini pasti aku nggak dikasih lagi kesempatan kedua. Nanti kalau aku nggak lakukan ini pasti bosku akan menyingkirkan aku. Kalau aku nggak lakukan ini teman-temanku akan meninggalkan aku. Ada banyak ketakutan. Nah, kita perlu tahu apa yang kita takutkan, dan semua orang punya hal-hal tertentu yang sangat dia takuti. Itu berkaitan dengan personality dia, itu berkaitan dengan pengalaman dia tumbuh. Ada orang yang nggak takut nggak populer, ada orang takut mati, takut banget kalau nggak populer. Nah, your personality masing-masing kita perlu tahu. Kita mengenali ini, oh ini ketakutanku. Nah, kalau begitu aku harus hati-hati dengan ini, karena ini mungkin akan menjadi jebakan untuk aku tidak berintegritas, karena aku takut nggak diterima orang, ya kan? Ada orang. Nah, kalau orang introvert dia nggak takut nggak diterima orang. Orang memang dia nggak nerima orang kok. Dia aja nggak nerima orang, apalagi nggak diterima orang, dia cuek aja dia relax aja dia. Nanti orang-orang nggak suka sama kau. Nggak apa-apa, orang aku juga suka kok sama orang itu.
Jadi dia nggak takut nggak disukai gitu, karena dia juga nggak pusing misalnya. Lalu adalah love. Apa yang kita cintai itu juga akan menjadi godaan buat kita. Nah ini sisi baliknya ya. Karena kita takut tidak populer berarti kita mencintai popularitas misalnya. Jadi kita akan terus mengejar itu. Ada orang yang mencintai apa? Kenyamanan. Dia takut nggak nyaman, takut hidup susah. Wah, jadi dia pengennya tuh hidupnya sama, santai, nggak mau menderita sedikit pun. Nah, kalau itu yang dia cintai, maka dia akan mudah melepaskan standar integritasnya demi untuk tidak susah hidup. Karena dia mencintai kenyamanan dan dia takut kesusahan. Nah, teman-teman perlu tahu, masing-masing orang beda-beda loh, nggak sama. Jadi kalau teman kita nanti tergoda karena satu hal, jangan cepat menuduh dia. Kok kayak gitu aja pun takut? Ya, itu takutnya dia, bukan takut kita. Kan ada orang takut hantu gitu kan, takut kesunyian, ada kan? Ada nggak orang di sini yang takut sunyi? Ada loh. Secara psikologis dia kalau sunyi, woi, kalian kemana, woi? Nah, gitu. Ada orang yang takut keramaian. Benar. Saya pernah punya teman yang dia berasal dari Solomon Island, sebuah negara yang sangat sepi. Sekali waktu itu saya teman kuliah saya waktu di Philippines, dan Manila itu kota besar kayak Jakarta, di mana-mana manusia. Dia bilang, aku nervous. Loh, kenapa? Banyak kali orang. Kenapa? Orang ini nggak akan mengganggu kau, nggak akan memukul kau. Aku belum pernah. Aku bertahun-tahun hidup di tempat yang nggak. Ya aku jarang nggak ada orang sebanyak ini sekaligus ketemu seumur hidupku. Takut dia gitu. Ya, ada ketakutan. Jadi macam-macam orang takut ya. Jadi jangan menyalahkan teman juga. Ya, dalam persekutuan kita harus tahu bahwa orang punya. Jadi jangan pula bilang, aneh kau. Kayak ada kuasa gelap dalam dirimu, kata pula nanti. Cepat-cepat kali kuasa gelap ditengking pula itu. Dalam nama Yesus, roh-roh ketakutan orang ramai keluar. Terus iblisnya bilang, "Weh, aku nggak ada urusan ya," katanya. Itu psikologis dia, itu bukan aku, katanya. Jadi kasihan, kadang-kadang saya kasihan juga lihat iblis itu. Dia nggak ngapa-ngapain pun disalahin. Benar juga kan, kadang-kadang dia secara kultur kok begitu, masa disalahkan. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali secara praktis orang-orang yang mempunyai integritas? Nah, ini dia beberapa contoh. Satu, orang yang berintegritas itu cenderung adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Jadi kalau orang punya berintegritas, kenapa? Karena kalau dia bilang, ya, aku kerjain ini, dia akan kerjakan. Kalau ketemu orang berintegritas, gimana? Bisa kau tolong aku? Bisa. Nah, kalau dia bilang bisa, udah kita tidur aja, selesai dibuatnya itu nanti. Karena itu adalah diri dia. Ya, jadi sekarang kita jangan cek orang, cek diri kita. Apakah dalam hidup kita sehari-hari kita adalah orang-orang yang bisa diandalkan orang lain? Ini panitia nih. Oke, siapa panitia ini? Panitia ini. Oke, siap ya, siap. Oke, puji Tuhan, siap, semangat. Wih, kok belum ada publikasinya? Siapa yang buat publikasi? Kau, aku ya. Ya matilah. Aduh, nggak bisa aku loh, betul. Banyak kali kerjaku di kantor. Tak kenapa itu kuyakan ini ya. Ah, itu bukan orang berintegritas itu. Itu bawa ke ruang konseling, bilang sama dia, sekali lagi kau jadi panitia, kau pikir baik-baik kawan. Kau pikir cuma kau yang susah di dunia ini, gara-gara kau iyakan, gak ada yang buat publikasi. Sekarang udah besok Natalnya, belum ada publikasinya. Maksudmu siapa yang gak tidur malam ini? Kau? Aku? Itulah, cuman lah kan kita orang Kristen, saling mengampuni lah kita ya, kata pula nanti. Salah satu masalah besar di dalam persekutuan orang Kristen adalah kita membiarkan orang-orang gak bertanggung jawab bertumbuh dengan subur demi alasan pengampunan, murah hati, lemah lembut. Wah, teman-teman kita nggak mendidik dia. Ya, sekali-sekali bilang sama dia, lain kali kalau kau mau menerima tanggung jawab, kau harus lakukan dengan baik. Kalau kau nggak bisa, kau minta tolong lebih awal.
Aku mau kau tahu bahwa semua yang kau buat ini membuat acara ini kacau. Jangan kau pikirin hal kecil. Gitu. Jadi jangan cepat, ya, ayo kita saling mengampuni, itulah ya. Kau pun lama kali kau bilang, marilah kita doa, Tuhan ampunilah kawan kami ini, beri kami kesabaran. Besok makin nggak tumbuh dia. Jadi hati-hati dengan pengampunan. Ya, itu bisa menjadi tempat yang baik untuk orang tidak bertanggung jawab, ya kan? Mengampuni ya, tapi jangan membiarkan orang tumbuh dengan kebiasaan buruknya. Yang kedua adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya. Ya, apa artinya responsible? Nah, kalau misalnya orang yang trustworthy seperti tadi, dia akhirnya betul-betul salah ini, dia nggak akan cari alasan. Dia akan bilang di depan semua orang, saya memang salah. Saya tidak memperhitungkan dengan baik bahwa akan ada pekerjaan tambahan di kantor saya. Tapi gini, beri saya waktu 12 jam ini, saya akan lakukan. Saya akan memastikan besok publikasinya ada. Mungkin gak sebaik yang kalau saya bisa lakukan 3 hari yang lalu, tapi besok pagi pasti ada. Dan dia gak akan tidur. Nah, itu responsible namanya. Jadi dia gak bilang, sebetulnya kan udah mau kali ku kerjakan. Bosku itu, udah lama aku ceritain sama kalian kan, bosku itu hari sengit-sengitnya, tak kenapa tiba-tiba ditambahinnya kerja aku, itu bukan responsible. Itulah orang yang nggak tahu entah apa namanya itu. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi responsible dan dia accountable. Jadi dia tidak takut bertanggung jawab. Saya sudah terima ini, saya memang salah kemarin, saya minta maaf, tapi beri saya kesempatan, saya akan perbaiki. Nah, itu namanya orang yang punya integritas. Nah, apakah kita orang yang begitu? Nah, kita bisa cek. Yang ketiga, kita punya pengendalian diri yang baik, ya. Jadi saya tidak cepat-cepat janji, saya tidak cepat-cepat iyakan apa saja. Nah, ini juga masalah berikutnya di persekutuan ini. Seolah-olah orang yang cinta Tuhan itu adalah pemborong. Siapa yang bisa gitu? Aku kalau pelayanan gak mungkin kutolak, terima semua. Dipikirnya dia Tuhan. Dengar baik-baik. Melayani Tuhan tidak berarti kita mengiyakan semuanya. Kita harus tahu apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, apa yang kita sanggup dan apa yang kita belum sanggup. Jadi jangan takut, nggak usah terlalu gini. Semua bisa ini. Aku kalau untuk pekerjaan Tuhan ini nggak pernah aku bilang tidak. Itu ciri-ciri orang yang tidak berintegritas itu. Dia harus tahu self control, dia bisa mengendalikan dirinya, dia tidak memberi janji sembarangan. Dia tidak mengambil tanggung jawab asal-asalan. Dia tahu apa yang dia sanggup lakukan dan bisa lakukan dengan baik. Berikutnya adalah penuh penghormatan kepada orang lain. Dia bisa menghormati orang lain. Ya, orang yang berintegritas tidak membuli, tidak merendahkan orang. Waktu dia marah dengan cara yang respectful. Orang Kristen bisa marah? Bisa. Malah boleh marah? Boleh. Perlu marah? Perlu. Tapi dia akan melakukannya dengan respectful. Jadi dia tidak sembarangan. Dia tidak akan mengungkapkan kemarahannya di Instagram atau di Twitter, nge-tweet, "Hello anak Tuhan," katanya. Dan gitu lah. Orang bilang, kau bilang siapa sih? Kau bilang siapa? Makin ribut lah persekutuan. Kau maksud sini kan? Tahu sendirilah. Nah, gitu. Makin lama makin panjang tweetnya. Berhenti menegur orang di sosial media. Kalau Anda mau menegur, panggil dia baik-baik, ajak dia bicara. Sosial media bukan tempat menegur orang. Saya pernah ketemu suami istri paling lucu berkelahi lagi di situ. Saya telepon dua-dua. Saya bilang, kalian kalau mau cerai sekarang. Bukan mau cerai bang, lah itu di sosial media udah marah-marahan. Ya kami nggak cakapan bang, Pak saya di situ. Alah saya bilang. Emang rumah kalian lain? Saya bilang. Take down semuanya, saya bilang. Iya bang.
Jawaban suami istri di wall itu. Ini gila proses suami istri, saya pikir. Makanya saya bilang, kalian mau cerai? Kok abang bilang gitu? Itu aku baru baca statusnya. Enggak kok bang, ya biasalah bang, suami istri ribut. Enggak lah, itu bukan biasa. Kalau ribut, ributlah berdua. Ngapain juga kalian ribut di depan umum, gitu kan? Ya, enggak. Nah, lalu berikutnya dia adalah orang yang rendah hati dan apa adanya. Ya, enggak dibuat-buat. Ya. Yang terakhir dia fair dan dia truthful. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang fair tapi juga benar. Ya. Jadi nggak boleh fair tapi salah. Jadi fairness itu ya harus disertai dengan kebenaran. Ya, oke. Nah, yang terakhir nanti kita ada tanya jawab, seingat saya. Nah, bagaimana menjaga dan menumbuhkan integritas? Nah, saya menyarankan ada 4 hal. Pertama, buat dengan jelas apa yang menjadi standar nilai kita dan pegang itu baik-baik. Buat standar nilai Anda. Misalnya begini, yang paling berharga buat saya adalah bahwa saya hidup, misalnya nih, kalau kalian tanya sama saya akan mengatakan ini, standar nilai saya adalah 1, saya ingin memastikan hidup saya berguna untuk anak dan istri saya dan orang-orang lain di sekitar saya. Saya ingin memastikan apabila tanggung jawab yang diberikan kepada saya terima, maka saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan sekuat yang saya bisa lakukan. 3, sepanjang yang mampu saya bisa lakukan, saya tidak akan melakukan apapun yang curang yang akan merugikan orang lain. Udah, itu aja, selesai. So what is your value? Jadi nggak usah pakai, dan saya ingin memuliakan Tuhan pakai cari Alkitab. Bukan itu mas, bukan nggak boleh. Tapi kadang-kadang jadi nggak jelas. Ayat Alkitabnya apa ya? Gitu. Mengasihi anak dan istri nggak usah capek ayat Alkitabnya. Alkitab penuh semua dengan itu. Ya kan? Gitu ya. Jadi divine. Tentukan, lalu pegang itu baik-baik. Nah, yang kedua, Anda harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah pentingnya kita makin mengerti kitab suci, makin mengerti Alkitab, karena itu yang akan menjadi kompas benar atau salah. Nah, tidak cukup hanya membaca, kita belajar membaca dan mengerti dengan baik. Apa sebenarnya pesan teks itu? Belajar baik-baik. Nah, kan ada KTB, jadi di KTB belajar firman Tuhan dengan baik, lalu kita mengerti mana benar, mana salah. Nah, orang yang berintegritas dia akan memilih apa yang benar menurut yang dia pahami. Nah, kalau pemahaman dia benarnya salah, ya jadi salah juga dia jadinya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, tahu. Yang ketiga, ya, berusaha sekuat tenaga, ya, untuk memenuhi apa yang kita janjikan kepada orang lain. Setiap kita janji, penuhi. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Ya, janji. Nah, janji itu serius. Ya, jadi pegang. Nah, yang terakhir, pastikan di sekeliling kita adalah kita punya orang-orang yang kuat untuk menolong kita. Ya, jangan habiskan waktu terlalu banyak dengan orang yang tidak mendukung nilai-nilai kita untuk berintegritas. Nanti kita akan terpengaruh. Bukan berarti jangan berteman sama mereka, bukan. Tapi pastikan kita tidak dipengaruhi oleh value mereka, oleh masukan mereka, oleh nilai mereka. Jadi jangan pula habis ini nggak jelas nih, nggak mau bu, jangan gitu. Nggak apa-apa, kita berteman dengan semuanya. Justru kita yang berusaha untuk mempengaruhi mereka dengan value kita. Ya. Nah, teman-teman, setiap kali kita mengambil keputusan, pasti kita mudah, ini keputusannya benar nggak ya? Apakah ini adalah keputusan yang berkenan pada Tuhan, yang baik? Nah, ada 3 hal yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama, setiap kali kita memutuskan sesuatu, pertanyaan kita adalah gini, apakah ini mencerminkan kasih kepada orang lain, kepada orang yang terdampak oleh keputusan itu atau tindakan itu? Nah, kalau yes, maka lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah ini menunjukkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran? Apakah saya melakukan, kan ada orang kasih yang nggak benar gitu. Ya kan, aku mengasihi dia, kayak bilang tadi orang persekutuan tadi, udah jelas salah, nggak ditegur,
cepat-cepat dimaafkan, tanpa diberitahu apa salahnya, tanpa dikoreksi dan tanpa dituntut supaya dia memperbaiki diri misalnya. Itu bukan mengasihi. Itu adalah mengasihi yang tidak benar. Ya. Nah, kalau saya mengasihi orang, maka saya berkata, apakah saya sekarang berbuat adil dan benar? Karena saya membiarkan dia tidak bertanggung jawab dan mengampuni dia begitu saja, maka orang lain yang nggak bisa tidur. Harusnya dia nggak tidur, kan nggak adil dong. Tanggung jawab dia nggak dia kerjakan, yang nggak tidur orang lain, dia tidur lagi. Fair nggak? Nggak fair, itu nggak benar. Nah, makanya pertanyaan yang terakhir adalah fairness. Apakah ini fair untuk semua orang? Sebanyak mungkin orang fair. Jadi, is it love? Is it just? Is it fair? 3. Nah, kalau tiga-tiganya yes, do it. Itu akan mencerminkan pilihan itu pilihan yang benar, tindakan yang benar. Ya kan? Ingat apa yang 3 tadi? Love, apakah itu mengekspresikan kasih yang benar? Yang kedua, apakah itu adil? Yang ketiga, apakah itu fair? Ya, fair untuk semua. Ya, tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada orang yang diperlakukan secara tidak seimbang gitu. Oke, saya berhenti di sini. Kita punya waktu berapa untuk tanya jawab? 10 menit, 15? 15 menit. Oke, mudah-mudahan nggak ada supaya kita bisa bermalam minggu dengan cepat. Silakan kalau ada yang mau ditanya, yang mau diklarifikasi, dengan senang hati. Silakan kalau ada. Nggak ada? Oh ya, silakan. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, silakan. Sekali ya. Dan mungkin yang saya kira kalau yang bekerja sering ya punya kasus seperti itu ya. Ini mau diapain ini? Nah, teman-teman, saya ingin meresponnya pertama dari sisi lingkar tanggung jawab. Ada hal-hal yang kita memang berkata bahwa ini adalah lingkar tanggung jawab saya. Yang di lingkar ini saya ingin memastikan tidak ada yang salah. Itu satu. Itu adalah pendekatan yang paling minimum. Paling minimum. Artinya begini, ini meja saya, ini urusan saya. Sekecil-kecilnya di sini kita harus memastikan tidak ada yang salah, tidak ada kejahatan, tidak ada akal-akalan di sini. Nah, jadi itu adalah lingkar yang pertama. Tetapi tentu kita juga ingin memastikan bahwa kemudian kita akan maju kepada lingkar berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini,
Kalau kita bekerja, apa tanggung jawab kita yang lebih besar daripada hanya cuma sekedar mengurus meja saya? Ada lagi enggak? Apa lingkar berikutnya kira-kira? Macam-macam ya, tergantung kepada struktur perusahaannya atau organisasinya. Bisa saja kemudian, oh yang penting departemen ini saya punya pengaruh yang baik. Nah, pendekatan yang pertama, kalau saya hanya mengatakan yang penting di sini beres, maka dia adalah pendekatan yang saya menyebutnya pendekatan aman. Aman dong, yang penting saya nggak salah, ya dia salah tuh urusan dia. Tetapi itu tidak mempunyai apa yang disebut dengan pengaruh transformatif. Karena saya berarti nggak merubah apapun di luar lingkup saya. Nah, kalau kita berbicara panggilan sebagai orang Kristen itu dipanggil mempunyai panggilan misional namanya, panggilan bermisi. Kita bukan saja ingin memastikan bahwa kita tidak berbuat salah, tapi kita ingin mencoba setidak-tidaknya dengan semua yang kita sanggup oleh pertolongan Tuhan, kita ingin membuat di luar lingkung saya juga tidak salah. Nah, di sini kita perlu melihatnya dari dua hal. Kasus yang pertama tadi, kita bisa melihatnya secara personal. Nah, kalau dia pendekatannya personal, maka kita akan deketi dia. Itu pentingnya di kantor kita membangun hubungan relasi yang baik supaya kita bisa berbicara dengan nyaman dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang mungkin akan berbuat salah. Kalau kita nggak pernah bicara sama orang itu sehari-hari, waktu dia salah terus tiba-tiba kita bilang gini, kau salah kok ini, kira-kira apa reaksinya? Bagudung, kata maaf ya, entah kapan kita pernah bicara, tiba-tiba kau bilang aku salah, siapa kau rupanya? Selevel kau ya, katanya gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah pernah berhubungan sebelumnya, lalu kita akan bilang gini, teringat nih lu Lai, gak pernah Lai terpikir bahwa yang Lai buat itu bisa berbahaya untuk Lai, misalnya. Nah, karena kita berelasi dengan baik, kita bisa bicara dengan nyaman sama dia dan dia gak merasa diserang, gak disudutkan. Nah, itu level yang disebut dengan relasional, level interpersonal. Tetapi ada level lain, yaitu kita mulai berpikir bagaimana membangun sistem di tempat kita kerja supaya hal seperti itu bisa diminimalisir. Karena sistem yang baik bisa mencegah orang berbuat jahat. Nah, harus dipikirkan sistemnya. Nah, mungkin kita bukan orang yang bertanggung jawab di situ, tapi sekali-sekali kalau kita berdekat sama atasan, dekat sama teman lain, kita bilang, apa yang kita buat ya supaya ada sistem kontrol di antara kita yang baik, dan seterusnya. Lalu kita mencoba mengusulkan sebuah sistem yang secara berkelanjutan akan mengurangi peluang orang berbuat salah, apalagi kalau sengaja. Nah, itulah pendekatannya. Jadi waktu kita berbicara tentang membangun integritas di tempat bekerja, dia mempunyai dua level, satu level interpersonal, satu lagi level sistem. Nah, dua-duanya sangat penting menurut saya. Nah, jadi panggilan misi di dalam pekerjaan itu mencakup panggilan kita untuk mempengaruhi supaya di tempat kerja kita itu love, justice, and fairness itu diberlakukan. Karena itu adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan di situ. Itulah tanda-tanda shalom. Di situ ada love, di situ ada keadilan, di situ ada fairness. Itu tanda shalom. Nah, jadi waktu kita mengatakan panggilan misi orang di profesi apa? Itu salah satu, memperjuangkan itu. Ya, di samping kita tentu bersaksi di setiap ada kesempatan. Tapi itu nggak cukup. Ya, kita harus mencegah. Dan jangan pikir bahwa kalau orang langsung percaya Tuhan, dia akan berhenti berbuat salah di kantor. Nggak jelas, belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kita perlu mengerjakan dua-duanya. Nah, pertimbangan yang lain adalah kita harus melihat. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau kita bekerja di satu organisasi, di satu perusahaan, pertanyaan gini, apa tanggung jawab kita yang paling utama di situ? Dalam relasi saya dengan tempat saya bekerja. Apa? Saya punya tanggung jawab untuk memastikan saya berbuat semua yang sanggup saya lakukan untuk melindungi
kepentingan tempat bekerja saya. Dengan catatan dia nggak sedang berbuat jahat tentunya tempat pekerjaannya itu ya. Ya, jadi pekerjaannya pekerjaan yang normal nih. Dari kan kita nggak bekerja di rumah judi toh. Nah, kan kita bekerja di tempat yang baik, tempat yang normal gitulah. Normal dalam arti nggak ada yang tanpa dosa, nggak ada yang tanpa cacat. Tapi nggak ada yang bekerja di rumah prostitusi, nggak ada di rumah judi kan nggak kan. Nah, termasuk kalau kita bekerja di perusahaan apapun, maka kita perlu memastikan bahwa kita tidak abai, tidak mengabaikan tanggung jawab kita untuk melindungi apa yang menjadi kepentingan tempat kita bekerja. Itu adalah standar moral yang paling mendasar dalam hubungan kerja. Kalau saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, saya nggak kerja di situ. Kalau saya kerja di situ, maka saya bertanggung jawab untuk melindunginya. Nah, tapi kemudian saya juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai warga negara. Wah, ini lebih ribet ya. Kalau tempat bekerja saya berkontribusi untuk merusak negara ini, saya harus berusaha untuk meminimalisirnya. Capek kan jadi orang Kristen kan? Makanya, ngapain kita mau jadi orang Kristen? Kecuali kalau Anda berpikir jadi orang Kristen itu cuma menunggu giliran masuk surga, maka Anda salah. Kita dipanggil untuk membawa kebenaran Tuhan di dunia ini. Itu susah. Dan yang paling tinggi tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan tentunya. Kalau tanggung jawab saya untuk melindungi organisasi membuat saya tidak melindungi bangsa dan negara saya, pilihannya apa? Keberpihakan saya kepada siapa? Ayo mikir. Ini pasti jarang ya. Kalian biasanya kalau ibadah mikir gak sih? Oke, cek. Kalau kepentingan melindungi perusahaan akan membuat saya tidak melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka saya harus berpihak kemana? Masyarakat yang lebih luas. Kalau masyarakat saya yang lebih luas ini kemudian melestarikan sebuah praktek yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, saya berdiri di mana? Yang kedua. Jadi dia begitu hierarkinya. Sepanjang perusahaan ini tidak mempunyai kontribusi apapun yang secara terang-terangan merusak bangsa negara ini, saya loyal kepada dia. Kalau dia sudah aktif berkontribusi untuk merusak tatanan masyarakat, maka saya harus pindah keberpihakan saya. Nah, itu prinsip Daniel kan. Dia loyal kepada kingnya, padahal kingnya itu bukan king yang percaya Tuhan. Tapi secara umum dia tidak ada yang salah di situ. Dia adalah abdi negara. Dia melakukannya di situ. Nah, makanya dia berlawanan dengan teman-temannya yang merusak kepentingan kerajaan. Kan itu masalah dia. Dia berkonflik dengan sekelompok orang yang melakukan kejahatan kepada kerajaan. Daniel memilih berpihak kepada kerajaan karena itu masih sejalan dengan apa yang menjadi value dia sebagai seorang orang percaya misalnya. Jadi dia nggak ada konflik di situ, maka dia berdiri tegak di situ. Kalau ada konflik, maka dia akan pindah tempat dia berdiri. Nah, itulah pertimbangan etis untuk kita berbicara tentang integritas. Jadi kita tahu di mana ini. Wah, ini saya nggak bisa lakukan lagi. Itu yang saya ceritakan tadi. Apa yang diminta atasan saya yang berikutnya itu terang-terangan adalah sebuah dusta. Saya bilang saya nggak bisa. Saya nggak tahu lagi cari jalan gimana caranya untuk mencari jalan supaya nggak berdusta tapi berbuat yang ini. Nggak ada jalannya. Akhirnya saya bilang sama bos saya nggak bisa. Ya udah, dia marah. Apa boleh buat lah. Nah, karena ada konflik di situ. Jadi integritas, setiap kali kita berbicara integritas, kita sebetulnya menempatkan diri kita di zona sulit dalam hidup kita. Jadi itu bukan zona mudah, tempat sulit. Dan kita nggak selalu berhasil. Sekali lagi, kita tidak selalu berhasil. Mungkin kita gagal, kita belajar lagi. Kita gagal, kita bangun lagi, kita coba lagi. Nggak ada orang yang 100% tidak pernah gagal, tapi dia punya niat untuk bangun lagi gitu. Gimana? Nolong? Jadi dengan kata lain, coba aja bicara sama dia kalau pernah bicara sebelumnya. Kalau belum, wah.
Mungkin harus bicara dengan atasan bagaimana membuat sistem supaya itu tidak terulang lagi. Jadi itu kontribusi kita. Sistem pengawasannya, pelaporannya, apa semua segala macam. Nah, gitu. Jadi harus dibangun. Itulah cara kita berkontribusi gitu. Jadi jangan juga cepat-cepat menyebarkan bilang ginjal gitu. Ya. Teman-teman, nah saya juga mau ingat gini ya. Di luar sana pertimbangan orang untuk berbuat sesuatu itu mungkin tidak sejernih orang Kristen. Nah, jadi jangan cepat-cepat melakukan sebuah tindakan yang mungkin akan membuat dia dipecat misalnya. Karena kalau dia dipecat, berarti anak istrinya akan kesulitan mungkin untuk makan dan seterusnya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan kita. Jadi jangan cepat kali, oh ini harus dilaporkan nih, harus dipecat dia. Terus what? Apakah dia akan menjadi orang baik? Belum tentu. Seorang ayah yang tidak bekerja lagi dan dia punya anak istri yang harus dibiayai, efek sosialnya bisa buruk. Dia akan stres, lalu dia akan melakukan KDRT di rumah. Itu yang minimal. Yang lebih buruk dia akan menjadi kriminal di luar. Loh, anak istri kan harus makan. Apa yang harus dia lakukan? Ya Pak, salah dia curi ban mobil parkir. Apakah itu benar? Enggak benar. Apakah kita boleh melindungi dia berbuat jahat supaya dia tidak melakukan itu? Enggak juga. Sulit enggak? Sulit kan? Nah, tapi itu yang harus jadi struggle kita, teman-teman. Itu yang harus struggle kita. Jadi berbicara integritas ini berbicara sesuatu yang sangat melelahkan. Ya, jadi enggak gampang. Ya, jadi enggak mudah-mudah juga PHK, laporkan aja, itu harus dikeluarkan dari perusahaan ini. So what gitu kalau dia keluar? Ada cost lain yang akan dibayar dan mungkin bukan kita yang membayarnya. Dia keluar, masalah dia udah keluar, lalu istrinya, anaknya mungkin akan dipukuli sama dia karena dia stres. Udah gak makan anakmu ini, kau pikir suka aku, ketepok karena istrinya lagi, ya kan? Lalu kemudian berkelahi, mereka cerai. Lalu anaknya siapa yang ngurus? Waduh, kok jadi dramanya susah banget ya? Iya, that's life. Gitu. Jadi kita harus sensitif dengan apa yang kita pikirkan tadi. Is it love? Is it just? Is it fair? Ya, jadi pikir, bergumul dengan baik. Nolong? Thank you. Satu lagi, masih ada waktu kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Nggak ada saya kira ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh berbicara, berdiskusi, merenung, bersama-sama bergumul dengan topik integritas ini ya Tuhan. Kami menggumulkan ini karena kami menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dan terbelenggu di dalam dosa. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, menjadi orang-orang yang diberikan keinginan yang kuat untuk berdiri sebagai terang yang menerangi kejahatan, menerangi kesalahan, memperbaiki apa yang rusak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berilah kami anugerah, berilah kami sukacita. Dan apabila di antara kami mengalami kesulitan-kesulitan di tengah-tengah pekerjaan kami karena kondisi yang tidak mudah membuat kami berintegritas, berilah kami kekuatan, berilah kami terus daya tahan untuk tidak mudah menyerah. Tapi berilah juga hikmat untuk menemukan ruang-ruang di mana kami bisa perlahan-lahan membawa pengaruh yang lebih baik di tempat kami bekerja. Tuhan, tolong kami dan pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Self-worth ya. Nah, kalau orientasi kita melulu dipengaruhi oleh budaya atau nilai-nilai yang tidak menyuburkan integritas itu, maka kita nggak mudah. Nggak mudah untuk bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah self-worth-nya. Apa yang membuat menjadi diri kita sendiri? Apakah kita mempunyai kebanggaan bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang melekat secara temporer dalam diri kita, tetapi karena value kita sendiri.
Nah, sebagai orang percaya, self worth kita itu ada dua yang paling penting, teman-teman. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah self worth saya. Apapun pekerjaan saya, apapun title saya, itu tidak akan berubah. Saya adalah orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sama dengan semua manusia lain. Tidak ada satu orang pun manusia yang diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi daripada itu dan lebih rendah daripada itu. Itu adalah sebuah sederajat yang membuat kita punya semua value yang sama. Jadi ketika kita berhadapan dengan siapapun, kita akan melihat di balik matanya bahwa saya dan dia adalah sama-sama orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia tidak lebih hebat dari saya, dia tidak lebih bermartabat dari saya, dan saya tidak lebih rendah dari saya. Jadi saya nggak ada alasan untuk menjadi minder. Si tukang bakso punya nilai yang sama dengan gubernur, sama-sama menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Ingat itu baik-baik. Ya, jadi yang cewek-cewek, kalau satu waktu ada seorang laki-laki yang mendekati kalian dan dia bukan PNS yang hebat, hanya seorang pengusaha bakso yang sedang merintis kecil-kecilan, jangan cium bau baksonya yang enggak nyaman itu. Ingat di balik matanya itu dia adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita berkata, dia ini adalah ciptaan Allah yang khusus. Waktu Allah menciptakan manusia, dia enggak pernah menciptakan random atau sambil-sambilan. Enggak ada kerjaanku, kuciptakanlah si Effendi ini. Enggak. Dia punya plan. Efesus mengatakan bahwa kita punya diciptakan dengan maksud yang mulia. Jauh sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya rencana bahwa saya akan lahir di dunia ini. Bayangkan. Jadi, nah ini sih nggak tahu. Teman-teman gini, kalau kita merencanakan sesuatu yang sangat penting, itu merencanakannya jauh lebih awal atau udah mau dekat waktunya? Ingat baik-baik, waktu Tuhan mau menghadirkan kita di dunia ini, itu dia sudah rancang sebelum dunia dijadikan. Nah, terserah kalian mau menganut teori apa tentang umur dunia ini, mau creation, mau apa segala macam, terserah. Kalau kalian percaya tentang creation yang progresif, ya, jadi tidak berarti 6.000 tahun atau apa, tapi jauh sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, Tuhan sudah memikirkan bahwa dia akan menghadirkan kita. Jadi kita bukan ciptaan yang asal-asal. Jadi jangan mau siapapun merendahkan kita kelak. Ya, karena nanti kita akan bicara bahwa apa yang membuat value, apa yang membuat integrity itu sulit adalah karena self worth kita diserang oleh orang. Jadi self worth. Nah, self worth kita yang kedua adalah apa? Kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus. Jadi value kita itu mahal sekali. Luar biasa mahal. Semahal apa? Darah Kristus. Kira-kira mau bayar berapa untuk itu? Gak terbayar ya. Jadi setiap kali kita berdiri di depan cermin, kita akan lihat begini. Saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dirancang dan direncanakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan dia punya maksud yang mulia untuk saya ada di dunia ini. Dan saya ini adalah orang yang ditebus oleh darah Kristus. Mahal banget. Maka tidak perlu dan tidak boleh apapun merendahkan nilai itu. Seharusnya, ya, itu yang kita ingat. Nah, yang kedua fondasinya itu adalah spiritualitas. Waktu saya berbicara tentang spiritualitas, saya tidak cuma berbicara tentang membaca Alkitab dan berdoa, itu tentu adalah bagian daripada aktivitas spiritualitas. Tetapi dia berbicara tentang seluruh dinamika, hubungan, seluruh aspek hidup kita yang berpusat kepada Kristus, melekat kepada hubungan yang terus menerus segar dengan dia, dan itu mempengaruhi seluruh aspek hidup saya. Nah, itu fondasinya. Apa yang membuat
integritas kita itu bisa kuat adalah kalau saya terus-menerus melekatkan seluruh aspek dan elemen hidup saya di pusatnya itu adalah Kristus. Saya ingin menyenangkan Kristus, saya ingin Kristus dimuliakan, saya ingin semakin menggenapi apa yang menjadi kehendak-kehendaknya buat hidup saya dan seterusnya. Itu menjadi pusatnya, itu menjadi titik beratnya, bukan yang lain. Nah, kalau saya menaruhnya di situ, maka saya nggak mau menggesernya dari yang lain. Itu nilainya, itu energinya, ya. Itu yang membuat saya kita terus pengen berkata, saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup saya adalah milik Kristus dan saya melekatkan seluruh hidup saya kepada Dia. Ya, jadi pertanyaan kita setiap hari adalah, apakah saya sedang menyenangkan Dia? Apakah hal ini akan membawa kemuliaan bagi Dia dan seterusnya. Ya, itu spiritualitas. Ada banyak orang membaca Alkitab tapi kemudian tidak mempengaruhi aspek-aspek hidup dia sehari-hari, maka itu bukan spiritualitas, itu adalah kebiasaan. Ya, itu cuma kebiasaan. Ya, jadi kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang menyegarkan. Nah, apa tantangannya? Tantangannya adalah tadi saya sudah bilang sebenarnya, ya. Jadi budaya arus utama, itu yang saya bilang tadi, Hamoran, Hagoben, Hasangapa, itu budaya dan nilai itu. Nah, itu salah satu, itu tantangan yang tidak mudah. Sekali lagi kita tahu bahwa kita akan berhadapan dengan itu. Tapi yang kedua adalah kekuatan struktural. Nah, siapa yang udah kerja di sini? Tadi siapa? Tolong angkat tangan yang udah kerja. Nah, ini ada satu kantor saya nih, dia senyum-senyum gitu. Saya satu kantor sama Putri. Nah, kalau kita di kantor, kita semua punya atasan, betul ya? Punya atasan. Nah, kalau atasan kita meminta kita melakukan sesuatu yang salah, mudah atau tidak nolaknya? Sulit banget. Apalagi makin ke atas lagi. Kalau kita di kantor gubernur, kita staf baru, terus yang nyuruh itu adalah kepala bidang. Matilah kita. Udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Udahlah, kiamat lah ini udah. Gitu. Kalau nggak kita lakukan, jadi di kantor gubernur itu ada istilah namanya bangku panjang. Tahu bangku panjang? Tempat orang yang nggak ada kerjanya. Biasanya mereka melawan atasannya, katanya. Saya belum pernah di kantor gubernur dan memang belum pernah bercita-cita dari dulu. Sampai sekarang nggak ada cita-cita itu. Apalagi kalau sekarang udah terlambat memang. Nggak bisa lagi ya. Dan saya nggak pernah menyesali itu. Nah, jadi dia ada kekuatan secara struktural yang menekan kita untuk melakukan apa yang salah. Nah, itu adalah tantangan untuk kita melakukan integritas. Nah, saya ingat ketika pertama sekali saya dulu bekerja, ya, jadi saya baru selesai pendidikan, ya, cita-cita saya dulu dari kecil ingin bekerja di bank. Lalu singkat kata saya ada kesempatan. Lalu waktu itu saya lulus ikut program namanya ODP, Officer Development Program, di satu bank swasta. Saya ikut di situ. Nah, prosesnya selesai, lalu saya ditempatkan di satu cabang. Saya di bagian kredit. Ya, jadi kami mereview kelayakan kredit, lalu memprosesnya dan menyiapkan semuanya, memorandumnya supaya dia diproses dan disetujui. Jadi kami adalah pintu pertama permohonan kredit itu, apakah maju atau mundur, diterima atau ditolak. Kalau kami menganalisa nggak masuk akal, maka nggak diproses lebih lanjut. Kalau menurut kami bagus, kami akan naikkan kepada komite kredit. Dan kami tentu sebagai account officer menjadi anggota komite kreditnya. Nah, saya ingat sekali waktu kepala cabang saya memanggil, lalu meminta saya untuk memproses satu permohonan kredit dari nasabah yang saya nggak buka, saya memprospek. Dia langsung kenal dengan kepala cabang, lalu kepala cabang bilang, Effendi tolong proses ini. Lalu saya baca, saya lihat gini, dia kasih tahu nanti dia minta sekian. Lalu saya lihat, waduh, setelah kita analisa, nggak mungkin dia dikasih segitu. Kelayakannya nggak masuk akal. Ya. Lalu saya tahu bahwa nasabah ini dekat banget sama kepala cabang saya. Hampir tiap hari makan siang sama. Problem ini. Dan itu adalah
bulan-bulan pertama memberikan hikmat semana saya. Lalu saya temui dia dan saya berkata, Pak, saya mau kasih progres tentang proses aplikasi si ini. Oke, gimana? Jadi saya bilang gini, Pak, nasabah ini punya potensi. Bagus kan? Jangan bilang nggak bisa, ada gila-gila kau katanya. Udah tiap hari aku makan siang sama dia, kau bilang nggak bisa, kau lah gimana dia? Ada potensinya, Pak. Nah, artinya dia bisa diproses lebih lanjut sebenarnya, tapi tidak sekaligus misalnya. Lalu saya bilang, begini Pak, saya bilang, kalau kita langsung kasih dengan jumlah yang dia minta sekarang, maka resiko kita akan sangat besar. Kemungkinan besar dia akan macet. Dan itu akan jelek untuk cabang kita. Oke? Terus, berapa yang bisa kita kasih? Nah, usul saya begini Pak, kita akan kasih sejumlah itu, tapi bertahap. Maksudmu? Gini saya terangkan. Kita kasih dia syarat, kita kasih sekian dulu, kalau dia perform bagus, kita tambah. Kalau dia perform bagus, kita tambah. Kita mungkin bisa membuat dia menjadi 4 kali penambahan. Mana mau dia? Kan belum kita coba Pak. Gila, kok nggak mau dia tuh, gitu ya. Lalu saya bilang gini, boleh nggak Pak, kalau saya yang menyampaikan? Nah, saya tahu dia sulit menyampaikan karena udah kebanyakan makan siang, itu masalah dia. Nah, saya nggak pernah makan siang kan, jadi saya lebih bahagia. Gitu. Lalu saya bilang, kalau saya nyampaikan boleh Pak. Baik-baiklah kau bilangnya, gitu ya. Ya udah, gitu ya. Jadi ya saya pergi sejak berhari-hari saya bilang, Tuhan tolonglah, gitu ya. Gimana caranya? Ini jadi sebuah pembelajaran baik juga buat saya waktu itu. Nah, syukurnya saya bisa menyampaikan itu dan menunjukkan kepada si calon nasabah ini bahwa kita punya niat baik, kita melihat dia punya potensi dan segala macam, lalu dia setuju. Nah, itu kabar mudahnya. Tentu tidak semua kasus seperti itu. Apa yang mau saya katakan begini teman-teman, kalau teman-teman bekerja, teman-teman gak akan bisa menghindari kemungkinan mendapat tekanan dari atasan. Ketika Alkitab mengatakan katakan ya bila ya dan tidak bila tidak, bukan berarti Anda berhenti memakai akal pikiran kita, tapi juga tidak kemudian bermain silat. Nah, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Disitulah kita membutuhkan wisdom, membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan kita mungkin akan berdoa berkali-kali, Tuhan tolong. Nggak ada jaminan memang Tuhan akan menolong juga dalam keadaan itu. Kadang-kadang Tuhan bilang, memang sekali ini harus susah kau dulu belajar. Biar tahu kau susahnya menderita kalau ditekan oleh atasan gila gitu, bisa juga kan. Nah, di kesempatan lain saya punya masalah yang sama, agak lebih sulit lagi. Dan waktu itu saya pikir, wah ini nggak banyak yang bisa nolong ini. Dan memang saya nggak bisa menolong. Nggak ada hikmat yang lain yang bisa saya lakukan kecuali tidak memenuhi permintaan atasan saya, dan resikonya nggak terlalu bagus. Tahun itu cabang kami mencapai target, jauh melampaui target, dan kontribusi saya sebenarnya cukup besar untuk pencapaian itu pada waktu itu. Tapi sayangnya ada satu peristiwa yang membuat saya melawan atasan saya, yang menurut saya nggak punya pilihan lain. Jadi setelah tahun anggaran ditutup, diumumkan bonus, kenaikan gaji segala macam, di cabang itu ada satu orang yang nggak naik gaji sama sekali, dan itu saya. Saya tahu kenapa, karena saya waktu itu terpaksa berkata sama bos saya, yang ini nggak mungkin kita lakukan Pak. Kalau Bapak mau melakukannya, Bapak harus mencari orang lain. Saya tidak akan melakukannya. Saya nggak tahu lagi bagaimana mengerjakannya, tapi saya sudah habis akal. Tapi kita nggak bisa melakukan ini salah. Nah, dia marah, dan saya tahu itu akan jadi masalah buat saya. Apakah saya kemudian nyaman? Enggak juga. Sejak itu saya punya hubungan yang sulit dengan atasan saya. Semua orang di cabang itu naik gaji, semua dapat bonus, kecuali saya. Tapi itu adalah cost. Ingat yang pertama tadi, high cost, harga yang mahal. Gak apa-apa. Nah, kadang-kadang kita harus bersedia untuk tidak mendapatkan apa yang didapat orang lain, supaya kita bisa melakukan apa yang benar.
Ingat itu baik-baik. Lalu yang kedua adalah godaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan langka. Wah, itu juga sering. Sama kayak pemain badminton tadi. Wih, lumayan nggak dilihat wasit. Kan gitu kan. Wasit kan matanya jeli, sekali ini nggak lihat. Puji Tuhan nggak kelihatan. Gitu. Malah kadang-kadang kita bersyukur kalau orang silap, lalu kita diuntungkan dengan cara yang salah misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi tantangan untuk kita tidak mudah memelihara integritas. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah ketakutan dan apa yang kita cintai. Nah, itu ada dua. Nah, sekarang kan ada ketakutan. Ketakutan apa sekarang yang paling besar? FOMO ya. Fear of missing out. Gak ada orang kenal, gak ada yang nge-like, gak ada yang komen status. Waduh, rasanya serem banget hidup ini. Gitu. Wih, like lah woi. Udah FOMO ini gitu. Masa gak ada yang nge-like gitu ya. Nah, kita ketakutan, takut bahwa kita nggak dihargai, takut bahwa kita nggak akan mendapatkan kesempatan kedua. Ada banyak ketakutan yang membuat orang akhirnya kompromi kepada apa yang salah. Jadi motifnya adalah takut. Nanti kalau nggak aku lakukan ini pasti aku nggak dikasih lagi kesempatan kedua. Nanti kalau aku nggak lakukan ini pasti bosku akan menyingkirkan aku. Kalau aku nggak lakukan ini teman-temanku akan meninggalkan aku. Ada banyak ketakutan. Nah, kita perlu tahu apa yang kita takutkan, dan semua orang punya hal-hal tertentu yang sangat dia takuti. Itu berkaitan dengan personality dia, itu berkaitan dengan pengalaman dia tumbuh. Ada orang yang nggak takut nggak populer. Ada orang takut mati, takut banget kalau nggak populer. Nah, your personality masing-masing kita perlu tahu. Kita mengenali ini. Oh, ini ketakutanku. Nah, kalau begitu aku harus hati-hati dengan ini, karena ini mungkin akan menjadi jebakan untuk aku tidak berintegritas, karena aku takut nggak diterima orang, ya kan? Ada orang. Nah, kalau orang introvert dia nggak takut nggak diterima orang memang dia nggak nerima orang kok, dia aja nggak nerima orang, apalagi nggak diterima orang, dia cuek aja, dia relax aja dia. Nanti orang-orang nggak suka sama kau, nggak apa-apa, orang aku juga suka kok sama orang itu. Jadi dia nggak takut nggak disukai gitu, karena dia juga nggak pusing misalnya. Lalu adalah love. Apa yang kita cintai itu juga akan menjadi godaan buat kita. Nah, ini sisi baliknya ya. Karena kita takut tidak populer, berarti kita mencintai popularitas misalnya. Jadi kita akan terus mengejar itu. Ada orang yang mencintai apa? Kenyamanan. Dia takut nggak nyaman, takut hidup susah. Wah, jadi dia pengennya tuh hidupnya sama, santai, nggak mau menderita sedikit pun. Nah, kalau itu yang dia cintai, maka dia akan mudah melepaskan standar integritasnya demi untuk tidak susah hidup, karena dia mencintai kenyamanan dan dia takut kesusahan. Nah, teman-teman perlu tahu, masing-masing orang beda-beda loh, nggak sama. Jadi kalau teman kita nanti tergoda karena satu hal, jangan cepat menuduh dia. Kok kayak gitu aja pun takut? Ya, itu takutnya dia, bukan takut kita. Kan ada orang takut hantu gitu kan, takut kesunyian, ada kan? Ada nggak orang di sini yang takut sunyi? Ada loh. Secara psikologis dia kalau sunyi, woi, kalian kemana, woi? Nah, gitu. Ada orang yang takut keramaian. Benar. Saya pernah punya teman yang dia berasal dari Solomon Island, sebuah negara yang sangat sepi. Sekali waktu itu saya teman kuliah saya waktu di Filipina, dan Manila itu kota besar kayak Jakarta, di mana-mana manusia. Dia bilang, aku nervous. Loh, kenapa? Banyak kali orang. So, kenapa? Orang ini nggak akan mengganggu kau, nggak akan memukul kau. Aku belum pernah. Aku bertahun-tahun hidup di tempat yang nggak, ya aku jarang nggak ada orang sebanyak ini sekaligus ketemu seumur hidupku. Takut dia gitu. Ya, ada ketakutan. Jadi macam-macam orang takut ya. Jadi jangan menyalahkan teman juga. Ya, dalam persekutuan kita harus tahu bahwa orang punya. Jadi jangan pula bilang, aneh kau, kayak ada kuasa gelap dalam dirimu, kata pula nanti. Cepat-cepat kali kuasa gelap ditengking pula itu. Dalam nama Yesus, roh-roh ketakutan orang ramai keluar. Terus iblisnya bilang, weh aku nggak ada urusan ya, katanya. Itu psikologis dia, itu bukan aku, katanya. Jadi kasihan, kadang-kadang saya kasihan juga lihat iblis itu.
Dia nggak ngapa-ngapain pun disalahin. Benar juga kan, kadang-kadang kita, oh, dia secara kultur kok begitu, masa disalahkan. Ya. Nah, bagaimana kita mengenali secara praktis orang-orang yang mempunyai integritas? Nah, ini dia beberapa contoh. Satu, orang yang berintegritas itu cenderung adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Jadi kalau orang punya berintegritas, karena apa? Karena kalau dia bilang, ya, aku kerjain ini, dia akan kerjakan. Kalau ketemu orang berintegritas, gimana? Bisa kau tolong aku? Bisa. Nah, kalau dia bilang bisa, udah kita tidur aja, selesai dibuat itu nanti. Karena itu adalah diri dia. Ya, jadi sekarang kita jangan cek orang, cek diri kita. Apakah dalam hidup kita sehari-hari kita adalah orang-orang yang bisa diandalkan orang lain? Ini panitia nih. Oke, siapa panitia ini? Panitia ini. Oke, siap ya, siap. Oke, puji Tuhan, siap, semangat. Wih, kok belum ada publikasinya? Siapa yang buat publikasi? Kau? Aku ya? Ya matilah. Aduh, nggak bisa aku loh, betul. Banyak kali kerjaku di kantor. Tak kenapa itu kuyakan ini ya? Ah, itu bukan orang berintegritas itu. Itu bawa ke ruang konseling, bilang sama dia, sekali lagi kau jadi panitia, kau pikir baik-baik kawan. Kau pikir cuma kau yang susah di dunia ini gara-gara kau iyakan, gak ada yang buat publikasi. Sekarang udah besok Natalnya belum ada publikasinya. Maksudmu siapa yang gak tidur malam ini? Kau? Aku? Itulah, cuman lah kan kita orang Kristen, saat ini mengampunilah kita ya, kata pula nanti. Salah satu masalah besar di dalam persekutuan orang Kristen adalah kita membiarkan orang-orang gak bertanggung jawab bertumbuh dengan subur demi alasan pengampunan, murah hati, lemah lembut. Wah, teman-teman kita nggak mendidik dia. Ya, sekali-sekali bilang sama dia, lain kali kalau kau mau menerima tanggung jawab, kau harus lakukan dengan baik. Kalau kau nggak bisa, kau minta tolong lebih awal. Aku mau kau tahu bahwa semua yang kau buat ini membuat acara ini kacau. Jangan kau pikirin hal kecil. Oh, gitu. Jadi jangan cepat, ya, ayo kita saling mengampuni, itulah ya. Kau pun lama kali kau bilang, marilah kita doa, Tuhan ampunilah kawan kami ini, beri kami kesabaran. Besok makin nggak tumbuh dia. Jadi hati-hati dengan pengampunan. Ya, itu bisa menjadi tempat yang baik untuk orang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Mengampuni ya, tapi jangan membiarkan orang tumbuh dengan kebiasaan buruknya. Yang kedua adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya. Ya, apa artinya responsible? Nah, kalau misalnya orang yang trustworthy seperti tadi, dia akhirnya betul-betul salah ini, dia nggak akan cari alasan. Dia akan bilang di depan semua orang, saya memang salah. Saya tidak memperhitungkan dengan baik bahwa akan ada pekerjaan tambahan di kantor saya. Tapi gini, beri saya waktu 12 jam ini, saya akan lakukan. Saya akan memastikan besok publikasinya ada. Mungkin gak sebaik yang kalau saya bisa lakukan 3 hari yang lalu, tapi besok pagi pasti ada. Dan dia gak akan tidur. Nah, itu responsible namanya. Jadi dia nggak bilang, sebetulnya kan udah mau kali ku kerjakan. Bosku itu, udah lama ku ceritain sama kalian kan, bosku itu hari sengit-sengitnya. Tak kenapa tiba-tiba ditambahinnya kerjaku, tambahinnya kerja. Itu bukan responsible. Itulah orang yang nggak tahu entah apa namanya itu. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi responsible dan dia accountable. Jadi dia tidak takut bertanggung jawab. Saya sudah terima ini, saya memang salah kemarin, saya minta maaf, tapi beri saya kesempatan, saya akan perbaiki. Nah, itu namanya orang yang punya integritas. Nah, apakah kita orang yang begitu? Nah, kita bisa cek. Yang ketiga, kita punya pengendalian diri yang baik ya. Jadi saya tidak cepat-cepat janji, saya tidak cepat-cepat iyakan apa saja. Nah, ini juga masalah berikutnya di persekutuan ini. Seolah-olah orang yang cinta Tuhan itu adalah pemborong. Siapa yang bisa gitu?
Aku kalau pelayanan nggak mungkin kutolak, terima semua. Dipikirnya dia Tuhan. Dengar baik-baik, melayani Tuhan tidak berarti kita mengiyakan semuanya. Kita harus tahu apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, apa yang kita sanggup dan apa yang kita belum sanggup. Jadi jangan takut, nggak usah terlalu apa gini, semua bisa ini. Aku kalau untuk pekerjaan Tuhan ini nggak pernah aku bilang tidak. Itu ciri-ciri orang yang tidak berintegritas itu. Dia harus tahu self control, dia bisa mengendalikan dirinya, dia tidak memberi janji sembarangan, dia tidak mengambil tanggung jawab asal-asalan, dia tahu apa yang dia sanggup lakukan dan bisa lakukan dengan baik. Berikutnya adalah penuh penghormatan kepada orang lain, dia bisa menghormati orang lain. Ya, orang yang berintegritas tidak membuli, tidak merendahkan orang. Waktu dia marah dengan cara yang respectful. Orang Kristen bisa marah, bisa. Malah boleh marah, boleh. Perlu marah, perlu. Tapi dia akan melakukannya dengan respectful. Jadi dia tidak sembarangan. Dia tidak akan mengungkapkan kemarahannya di Instagram atau di Twitter, nge-tweet, "Hello anak Tuhan," katanya. Dan gitu lah. Orang bilang, "Kau bilang siapa sih? Kau bilang siapa?" Makin ribut lah persekutuan. Kau maksud sini kan? Tahu sendirilah, gitu. Makin lama makin panjang tweetnya. Ya. Berhenti menegur orang di sosial media. Kalau Anda mau menegur, panggil dia baik-baik, ajak dia bicara. Sosial media bukan tempat menegur orang. Saya pernah ketemu suami istri paling lucu berkelahi lagi di situ. Saya telepon dua-dua. Saya bilang, kalian kalau mau cerai sekarang. Bukan mau cerai, Bang. Lah itu di sosial media udah marah-marahan. Ya, kami nggak cakapan, Bang. Pak saya di situ. Alah, saya bilang. Emang rumah kalian lain? Saya bilang. Take down semuanya, saya bilang. Iya, Bang. Jawaban suami istri di wall itu. Ini gila proses suami istri, saya pikir. Makanya saya bilang, kalian mau cerai? Kok abang bilang gitu? Itu aku baru baca statusnya. Enggak kok, Bang. Ya biasalah, Bang, suami istri ribut. Enggak lah, itu bukan biasa. Kalau ributlah berdua. Ngapain juga kalian ribut di depan umum? Gitu kan? Ya enggak. Nah, lalu berikutnya dia adalah orang yang rendah hati dan apa adanya. Ya, enggak dibuat-buat. Ya. Yang terakhir dia fair dan dia truthful, ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang fair tapi juga benar, ya. Jadi nggak boleh fair tapi salah. Jadi fairness itu ya harus disertai dengan kebenaran, ya. Oke. Nah, yang terakhir nanti kita ada tanya jawab, seingat saya. Nah, bagaimana menjaga dan menumbuhkan integritas? Nah, saya menyarankan ada 4 hal. Pertama, buat dengan jelas apa yang menjadi standar nilai kita dan pegang itu baik-baik. Buat standar nilai Anda. Misalnya begini, yang paling berharga buat saya adalah bahwa saya hidup, misalnya nih, kalau kalian tanya sama saya akan mengatakan ini, standar nilai saya adalah 1, saya ingin memastikan hidup saya berguna untuk anak dan istri saya dan orang-orang lain di sekitar saya. Saya ingin memastikan apabila tanggung jawab yang diberikan kepada saya terima, maka saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan sekuat yang saya bisa lakukan. 3, sepanjang yang mampu saya bisa lakukan, saya tidak akan melakukan apapun yang curang yang akan merugikan orang lain. Udah, itu aja, selesai. So what is your value? Jadi nggak usah pakai, dan saya ingin memuliakan Tuhan pakai cari Alkitab. Bukan itu mas, bukan nggak boleh. Tapi kadang-kadang jadi nggak jelas. Ayat Alkitabnya apa ya? Gitu. Mengasihi anak dan istri nggak usah capek ayat Alkitabnya. Alkitab penuh semua dengan itu. Ya kan? Gitu ya. Jadi divine. Tentukan, lalu pegang itu baik-baik. Nah, yang kedua, Anda harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah pentingnya kita makin mengerti kitab suci, makin mengerti Alkitab, karena itu yang akan menjadi kompas benar atau salah. Nah,
tidak cukup hanya membaca, kita belajar membaca dan mengerti dengan baik. Apa sebenarnya pesan teks itu? Belajar baik-baik. Nah, kan ada KTB. Jadi di KTB belajar firman Tuhan dengan baik. Lalu kita mengerti mana benar, mana salah. Nah, orang yang berintegritas dia akan memilih apa yang benar menurut yang dia pahami. Nah, kalau pemahaman dia benarnya salah, ya jadi salah juga dia jadinya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, tahu. Yang ketiga, ya, berusaha sekuat tenaga, ya, untuk memenuhi apa yang kita janjikan kepada orang lain. Setiap kita janji, penuhi. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Ya, janji. Nah, janji itu serius. Ya, jadi pegang. Nah, yang terakhir, pastikan di sekeliling kita adalah kita punya orang-orang yang kuat untuk menolong kita. Ya, jangan habiskan waktu terlalu banyak dengan orang yang tidak mendukung nilai-nilai kita untuk berintegritas. Nanti kita akan terpengaruh. Bukan berarti jangan berteman sama mereka, bukan. Tapi pastikan kita tidak dipengaruhi oleh value mereka, oleh masukan mereka, oleh nilai mereka. Jadi jangan pula habis ini nggak jelas nih, nggak mau, jangan gitu. Nggak apa-apa, kita berteman dengan semua. Justru kita yang berusaha untuk mempengaruhi mereka dengan value kita. Ya. Nah, teman-teman, setiap kali kita mengambil keputusan, pasti kita mudah, ini putusannya benar nggak ya? Apakah ini adalah keputusan yang berkenan pada Tuhan, yang baik? Nah, ada 3 hal yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama, setiap kali kita memutuskan sesuatu, pertanyaan kita adalah gini, apakah ini mencerminkan kasih kepada orang lain, kepada orang yang terdampak oleh keputusan itu atau tindakan itu? Nah, kalau yes, maka lanjutkan ke pertanyaan kedua, apakah ini menunjukkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran? Apakah saya melakukan, kan ada orang kasih yang nggak benar gitu, ya kan? Aku mengasihi dia, kayak bilang tadi orang persekutuan tadi, udah jelas salah, nggak ditegur, cepat-cepat dimaafkan tanpa diberitahu apa salahnya, tanpa dikoreksi dan tanpa dituntut supaya dia memperbaiki diri misalnya. Itu bukan mengasihi, itu adalah mengasihi yang tidak benar. Ya. Nah, kalau saya mengasihi orang, maka saya berkata, apakah saya sekarang berbuat adil dan benar? Karena saya membiarkan dia tidak bertanggung jawab dan mengampuni dia begitu saja, maka orang lain yang nggak bisa tidur, harusnya dia nggak tidur, kan nggak adil dong. Tanggung jawab dia nggak dia kerjakan, yang nggak tidur orang lain, dia tidur lagi. Fair nggak? Nggak fair, itu nggak benar. Nah, makanya pertanyaan yang terakhir adalah fairness. Apakah ini fair untuk semua orang? Sebanyak mungkin orang fair. Jadi, is it love? Is it just? Is it fair? 3. Nah, kalau tiga-tiganya yes, do it. Itu akan mencerminkan pilihan itu pilihan yang benar, tindakan yang benar. Ya kan? Ingat apa yang 3 tadi? Love, apakah itu mengekspresikan kasih yang benar? Yang kedua, apakah itu adil? Yang ketiga, apakah itu fair? Ya, fair untuk semua. Ya, tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada orang yang diperlakukan secara tidak seimbang gitu. Oke, saya berhenti di sini. Kita punya waktu berapa untuk tanya jawab? 10 menit, 15 menit. Oke, mudah-mudahan nggak ada supaya kita bisa bermalam minggu dengan cepat. Silakan kalau ada yang mau ditanya, yang mau diklarifikasi, dengan senang hati, silakan kalau ada. Nggak ada? Oh ya, silakan. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, silakan.
dan itu seperti timbul. Yang penting saya datang sesuai dengan time-nya, waktunya, pulang sesuai dengan waktunya, bekerja sesuai dengan tupoksinya, bekerja sesuai dengan schedule-nya. Ya masalahmu ya masalah urusanmu dengan bos atau dengan pimpinan. Pokoknya aku bekerja, datang, pulang sesuai dengan waktu, tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pokoknya aku nggak rugikan kamu, kamu nggak rugikan aku. Kira-kira di dalam integritas menurut abang itu pandangannya begitu. Thank you. Pertanyaan bagus sekali ya. Dan mungkin yang saya kira kalau yang bekerja sering ya punya kasus seperti itu ya. Ini mau diapain ini? Nah teman-teman, saya ingin meresponnya pertama dari sisi lingkar tanggung jawab. Ada hal-hal yang kita memang berkata bahwa ini adalah lingkar tanggung jawab saya. Yang di lingkar ini saya ingin memastikan tidak ada yang salah. Itu satu. Itu adalah pendekatan yang paling minimum. Paling minimum. Artinya begini. Ini meja saya, ini urusan saya. Sekecil-kecilnya di sini kita harus memastikan tidak ada yang salah, tidak ada kejahatan, tidak ada akal-akalan di sini. Nah, jadi itu adalah lingkar yang pertama. Tetapi tentu kita juga ingin memastikan bahwa kemudian kita akan maju kepada lingkar berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau kita bekerja, apa tanggung jawab kita yang lebih besar daripada hanya cuma sekedar mengurus meja saya? Ada lagi nggak? Apa lingkar berikutnya kira-kira? Macam-macam ya, tergantung kepada struktur perusahaannya atau organisasinya. Bisa saja kemudian, oh yang penting departemen ini saya punya pengaruh yang baik. Nah, pendekatan yang pertama, kalau saya hanya mengatakan yang penting di sini beres, maka dia adalah pendekatan yang saya menyebutnya pendekatan aman. Aman dong, yang penting saya nggak salah, ya dia salah tuh urusan dia. Tetapi itu tidak mempunyai apa yang disebut dengan pengaruh transformatif. Karena saya berarti nggak merubah apapun di luar lingkup saya. Nah, kalau kita berbicara panggilan sebagai orang Kristen itu dipanggil mempunyai panggilan misional namanya, panggilan bermisi. Kita bukan saja ingin memastikan bahwa kita tidak berbuat salah, tapi kita ingin mencoba setidak-tidaknya dengan semua yang kita sanggup oleh pertolongan Tuhan, kita ingin membuat di luar lingkung saya juga tidak salah. Nah, di sini kita perlu melihatnya dari dua hal. Kasus yang pertama tadi, kita bisa melihatnya secara personal. Nah, kalau dia pendekatannya personal, maka kita akan deketi dia. Itu pentingnya di kantor kita membangun personal yang hubungan relasi yang baik supaya kita bisa berbicara dengan nyaman dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang mungkin akan berbuat salah. Kalau kita nggak pernah bicara sama orang itu sehari-hari, waktu dia salah terus tiba-tiba kita bilang gini, kau salah kok ini, kira-kira apa reaksinya? Bagudung, kata maaf ya, entah kapan kita pernah bicara, tiba-tiba kau bilang aku salah, siapa kau rupanya? Selevel kau ya, katanya gitu kan. Nah tapi kalau kita sudah pernah berhubungan sebelumnya, lalu kita akan bilang gini, teringat nih lu Lai, gak pernah Lai terpikir bahwa yang Lai buat itu bisa berbahaya untuk Lai, misalnya. Nah, karena kita berelasi dengan baik, kita bisa bicara dengan nyaman sama dia dan dia nggak merasa diserang, nggak disudutkan. Nah, itu level yang disebut dengan relasional, level interpersonal. Tetapi ada level lain, yaitu kita mulai berpikir bagaimana membangun sistem di tempat kita kerja supaya hal seperti itu bisa diminimalisir. Karena sistem yang baik bisa mencegah orang berbuat jahat. Nah, harus dipikirkan sistemnya. Nah, mungkin kita bukan orang yang bertanggung jawab di situ, tapi sekali-sekali kalau kita berdekat sama atasan, dekat sama teman lain, kita bilang, apa yang kita buat ya supaya ada sistem kontrol di antara kita yang baik, dan seterusnya. Lalu kita mencoba mengusulkan sebuah sistem yang secara berkelanjutan akan mengurangi peluang orang berbuat salah, apalagi kalau sengaja. Nah, itulah pendekatannya. Jadi waktu kita berbicara tentang membangun integritas di tempat bekerja,
dia mempunyai dua level, satu level interpersonal, satu lagi level sistem. Nah, dua-duanya sangat penting menurut saya. Nah, jadi panggilan misi di dalam pekerjaan itu mencakup panggilan kita untuk mempengaruhi supaya di tempat kerja kita itu love, justice, and fairness itu diberlakukan. Karena itu adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan di situ. Itulah tanda-tanda shalom. Di situ ada love, di situ ada keadilan, di situ ada fairness. Itu tanda shalom. Nah, jadi waktu kita mengatakan panggilan misi orang di profesi apa? Itu salah satu, memperjuangkan itu. Ya, di samping kita tentu bersaksi di setiap ada kesempatan. Tapi itu nggak cukup. Ya, kita harus mencegah. Dan jangan pikir bahwa kalau orang langsung percaya Tuhan, dia akan berhenti berbuat salah di kantor. Nggak jelas, belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kita perlu mengerjakan dua-duanya. Nah, pertimbangan yang lain adalah kita harus melihat. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau kita bekerja di satu organisasi, di satu perusahaan, pertanyaan gini, apa tanggung jawab kita yang paling utama di situ? Dalam relasi saya dengan tempat saya bekerja. Apa? Saya punya tanggung jawab untuk memastikan saya berbuat semua yang sanggup saya lakukan untuk melindungi kepentingan tempat bekerja saya, dengan catatan dia nggak sedang berbuat jahat tentunya tempat pekerjaannya itu ya. Ya, jadi pekerjaannya pekerjaan yang normal nih. Jadi kan kita nggak bekerja di rumah judi toh. Nah, kan kita bekerja di tempat yang baik, tempat yang normal gitulah. Normal dalam arti nggak ada yang tanpa dosa, nggak ada yang tanpa cacat. Tapi nggak ada yang bekerja di rumah prostitusi, nggak ada di rumah judi kan, nggak kan. Nah, termasuk kalau kita bekerja di perusahaan apapun, maka kita perlu memastikan bahwa kita tidak tidak mengabaikan tanggung jawab kita untuk melindungi apa yang menjadi kepentingan tempat kita bekerja. Itu adalah standar moral yang paling mendasar dalam hubungan kerja. Kalau saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, saya nggak kerja di situ. Kalau saya kerja di situ, maka saya bertanggung jawab untuk melindunginya. Nah, tapi kemudian saya juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai warga negara. Wah, ini lebih ribet ya. Kalau tempat bekerja saya berkontribusi untuk merusak negara ini, saya harus berusaha untuk meminimalisirnya. Capek kan jadi orang Kristen kan? Makanya entah ngapain kita mau jadi orang Kristen, kecuali kalau Anda berpikir jadi orang Kristen itu cuma menunggu giliran masuk surga, maka Anda salah. Kita dipanggil untuk membawa kebenaran Tuhan di dunia ini. Itu susah. Dan yang paling tinggi tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan tentunya. Kalau tanggung jawab saya untuk melindungi organisasi membuat saya tidak melindungi bangsa dan negara saya, pilihannya apa? Keberpihakan saya kepada siapa? Ayo mikir. Ini pasti jarang ya. Kalian biasanya kalau ibadah mikir gak sih? Oke, cek. Kalau kepentingan melindungi perusahaan akan membuat saya tidak melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, maka saya harus berpihak kemana? Masyarakat yang lebih luas. Kalau masyarakat saya yang lebih luas ini kemudian melestarikan sebuah praktek yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, saya berdiri di mana? Yang kedua. Jadi dia begitu hierarkinya. Sepanjang perusahaan ini tidak mempunyai kontribusi apapun yang secara terang-terangan merusak bangsa negara ini, saya loyal kepada dia. Kalau dia sudah aktif berkontribusi untuk merusak tatanan masyarakat, maka saya harus pindah keberpihakan saya. Nah, itu prinsip Daniel kan, dia loyal kepada kingnya, padahal kingnya itu bukan king yang percaya Tuhan, tapi secara umum dia tidak ada yang salah di situ, dia adalah abdi negara, dia melakukannya di situ. Nah, makanya dia berlawanan dengan teman-temannya yang merusak kepentingan
kerajaan. Kan itu masalah dia. Dia berkonflik dengan sekelompok orang yang melakukan kejahatan kepada kerajaan. Daniel memilih berpihak kepada kerajaan karena itu masih sejalan dengan apa yang menjadi value dia sebagai seorang orang percaya misalnya. Jadi dia nggak ada konflik di situ, maka dia berdiri tegak di situ. Kalau ada konflik, maka dia akan pindah tempat dia berdiri. Nah, itulah pertimbangan etis untuk kita berbicara tentang integritas. Jadi kita tahu di mana ini. Wah, ini saya nggak bisa lakukan lagi. Itu yang saya ceritakan tadi. Apa yang diminta atasan saya yang berikutnya itu terang-terangan adalah sebuah dusta. Saya bilang saya nggak bisa. Saya nggak tahu lagi cari jalan gimana caranya untuk mencari jalan supaya nggak berdusta tapi berbuat yang ini. Nggak ada jalannya. Akhirnya saya bilang sama bos saya nggak bisa. Ya udah, dia marah, apa boleh buat lah. Nah, karena ada konflik di situ. Jadi integritas, setiap kali kita berbicara integritas, kita sebetulnya menempatkan diri kita di zona sulit dalam hidup kita. Jadi itu bukan zona mudah, tempat sulit. Dan kita nggak selalu berhasil. Sekali lagi, kita tidak selalu berhasil. Mungkin kita gagal, kita belajar lagi. Kita gagal, kita bangun lagi, kita coba lagi. Nggak ada orang yang 100% tidak pernah gagal, tapi dia punya niat untuk bangun lagi gitu. Gimana? Nolong? Jadi dengan kata lain, coba aja bicara sama dia kalau pernah bicara sebelumnya. Kalau belum, wah, mungkin harus bicara dengan atasan bagaimana membuat sistem supaya itu tidak terulang lagi. Jadi itu kontribusi kita, sistem pengawasannya, pelaporannya, apa semua segala macam. Nah, gitu. Jadi harus dibangun. Itulah cara kita berkontribusi gitu. Jadi jangan juga cepat-cepat menyebarkan bilang gitu ya teman-teman. Nah, saya juga mau ingat gini ya, di luar sana pertimbangan orang untuk berbuat sesuatu itu mungkin tidak sejernih orang Kristen. Nah, jadi jangan cepat-cepat mengakukan sebuah tindakan yang mungkin akan membuat dia dipecat misalnya. Karena kalau dia dipecat, berarti anak istrinya akan kesulitan mungkin untuk makan dan seterusnya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan kita. Jadi jangan cepat kali, oh ini harus dilaporkan nih, harus dipecat dia. Terus what? Apakah dia akan menjadi orang baik? Belum tentu. Seorang ayah yang tidak bekerja lagi dan dia punya anak istri yang harus dibiayai, efek sosialnya bisa buruk. Dia akan stres, lalu dia akan melakukan KDRT di rumah. Itu yang minimal. Yang lebih buruk, dia akan menjadi kriminal di luar. Loh, anak istrinya kan harus makan. Apa yang harus dia lakukan? Ya Pak, salah dia curi ban mobil parkir. Apakah itu benar? Nggak benar. Apakah kita boleh melindungi dia berbuat jahat supaya dia tidak melakukan itu? Nggak juga. Sulit nggak? Sulit kan? Nah, tapi itu yang harus jadi struggle kita, teman-teman. Itu yang harus struggle kita. Jadi berbicara integritas ini berbicara sesuatu yang sangat melelahkan. Ya, jadi nggak gampang. Ya, jadi nggak mudah-mudah juga PHK, laporkan aja, itu harus dikeluarkan dari perusahaan ini. So what? Gitu kalau dia keluar. Ada cost lain yang akan dibayar. Dan mungkin bukan kita yang membayarnya. Dia keluar, masalah dia udah keluar, lalu istrinya, anaknya mungkin akan dipukulin sama dia karena dia stres. Udah gak makan anakmu ini, kau pikir suka aku, ketepok karena istrinya lagi, ya kan. Lalu kemudian berkelahi, mereka cerai, lalu anaknya siapa yang ngurus? Waduh, kok jadi dramanya susah banget ya? Iya, that's life gitu. Jadi kita harus sensitif dengan apa yang kita pikirkan tadi. Is it love? Is it just? Is it fair? Ya, jadi pikir, bergumul dengan baik. Nolong? Thank you. Satu lagi, masih ada waktu kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Nggak ada saya kira ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh berbicara, berdiskusi, merenung, bersama-sama bergumul dengan topik integritas ini ya Tuhan. Kami menggumulkan ini karena kami menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami lakukan. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh
dan terbelenggu di dalam dosa. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, menjadi orang-orang yang diberikan keinginan yang kuat untuk berdiri sebagai terang yang menerangi kejahatan, menerangi kesalahan, memperbaiki apa yang rusak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berilah kami anugerah, berilah kami sukacita, dan apabila di antara kami mengalami kesulitan-kesulitan di tengah-tengah pekerjaan kami karena kondisi yang tidak mudah membuat kami berintegritas, berilah kami kekuatan, berilah kami terus daya tahan untuk tidak mudah menyerah. Tapi berilah juga hikmat untuk menemukan ruang-ruang di mana kami bisa perlahan-lahan membawa pengaruh yang lebih baik di tempat kami bekerja. Tuhan, tolong kami dan pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.